Morning Call, Selamat pagi. Di kita, di Jakarta, di Manado, di Bekasi, di Tangerang, di Bogor, di mana-mana memang lagi pagi. Tapi kita mau ngobrol sama yang, bentar, kayaknya udah malam tuh di sana. Vina, sudah siap? Siap dong ya. Di sana malam apa tengah hari bolong? Di sini Minggu malam 8 Maret 2020. Jadi di sini masih Bener, merayakan bener. Hari Perempuan Internasional. Oke, jadi gini perempuan hebat. Ini kita sekarang udah tersambung dengan Vina dari VOA yang lagi ada di Amerika. Kemarin hari Minggu merayakan International Women's Day dan sekarang lagi dirayain juga nih ya di Amerika ya. Ada keseruan apa nih, Vin? Iya, betul sekali. Sekarang masih hari Minggu ya, 8 Maret, sehingga kami masih merayakan Hari Perempuan Internasional. Di Amerika Serikat hari ini tidak ada aksi turun ke jalan, karena memang aksi march atau aksi protes turun ke jalan itu lebih banyak dipusatkan pada aksi Women's March pada setiap bulan Januari. Sehingga bulan ini lebih banyak diisi dengan konferensi, pertemuan, dialog, diskusi, sesuai dengan tema umum yaitu mengenai kesetaraan gender. Dan event besarnya terutama ada di New York City yang menjadi markas PBB. Hari Perempuan Internasional di PBB diperingati pada hari Jumat kemarin, dihadiri oleh Sekjen PBB Antonio Guterres dan juga para politisi serta para aktivis perempuan. Dan sehari sebelumnya PBB juga merilis sebuah laporan yang memperlihatkan bahwa sudah ada banyak kemajuan memang dalam hal kesetaraan hak-hak perempuan dan juga anak perempuan. Seperti misalnya semakin banyak anak perempuan yang bersekolah, kemudian juga semakin sedikit angka ibu melahirkan yang meninggal dunia, dan juga semakin banyak perempuan yang masuk ke parlemen. Tapi ternyata masih lamban kemajuan yang lainnya, seperti misalnya jabatan publik dan jabatan politik itu masih didominasi sama laki-laki. Selain itu laki-laki masih menghasilkan uang lebih besar dibandingkan perempuan. Dan juga laki-laki masih mendapatkan akses yang lebih besar ke pendidikan. Dan ini menjadi catatan pekerjaan rumah negara-negara yang harus diperbaiki. Dan Sekjen Antonio Guterres menyerukan kepada negara-negara untuk ayo kita sama-sama memperbaiki keadaan ini. Sementara itu Sanna Marin, Perdana Menteri Finlandia, dia adalah Perdana Menteri termuda di dunia, hadir di pertemuan itu dan mengatakan salah satu cara untuk mewujudkan kebijakan yang transformatif secara gender adalah dengan menempatkan lebih banyak perempuan di posisi-posisi penting yang menentukan kebijakan. Gitu ya, Di dan Ari. Jadi kita juga di Indonesia excited pengen lihat banyak perempuan yang lagi ada atau akan ada di posisi-posisi penting untuk pemerintahan Indonesia. Tapi gimana nih, Vin, untuk follow up-nya sendiri yang sudah dikonferensikan di PBB untuk International Women's Day ini akan seperti apa? Tahu nggak kamu? Ya, tentunya ini menjadi semacam catatan ya bagi banyak negara untuk memperbaiki situasi politik di negara mereka masing-masing. Misalnya kalau di Amerika Serikat itu tahun ini mencatat jumlah perempuan yang paling banyak untuk mengikuti pemilihan parlemen, pemilihan anggota DPR kemarin, dan juga merupakan tahun yang paling banyak perempuan menduduki jabatan di DPR saat ini, gitu. Oke, dengar-dengar juga katanya ada penganugerahan penghargaan International Women's of Courage. Siapa aja nih yang dapat, Vin? Ya, betul sekali. Tahun ini Amerika Serikat memberikan penghargaan International Women of Courage kepada 12 perempuan dari seluruh dunia. Mereka dipilih berkat kontribusi mereka dalam kepemimpinan, dalam demokrasi, HAM, kesetaraan gender, dan juga pemberdayaan perempuan. Ada wartawan dari Bolivia, kemudian juga ada aktivis dari Tiongkok yang membela minoritas Muslim di Xinjiang. Ada juga seorang perempuan Afghanistan yang mengelola sebuah radio di daerah konflik dan dia kemudian terpilih menjadi wali kota. Ada perempuan Yaman yang membela para pengungsi, dan mereka semua ini diberikan penghargaan oleh Ibu Negara Melania Trump. Dalam pidatonya Ibu Melania mengatakan bahwa para perempuan ini merupakan wakil perempuan yang sangat berani dan berkontribusi dalam bidang masing-masing, meskipun mereka terkadang membahayakan keselamatan diri mereka sendiri. Dan sejauh ini Amerika Serikat sudah memberikan 146 penghargaan International Women of Courage ya kepada 146 perempuan dari 77 negara. Dan ada seorang perempuan Indonesia yang pernah menerima penghargaan ini, yaitu Siti Musdah
Mulia pada tahun 2007. Ari. Wow, nanti kita juga bisa nih mau ngajuin nama kamu karena kamu adalah perempuan Indonesia yang standby memberikan informasi bahkan di malam hari sekalipun. Tapi nggak bisa gaul loh hari Minggu, ya kan? Ya enggak? Evin, ini untuk Ya, perempuan-perempuan demi diaspora yang ada di sana, yang asal Indonesia, merayakan International Women's Day-nya seperti apa? Ya, para warga Indonesia dan juga diaspora Indonesia di sini merayakan Hari Perempuan Internasional dengan berbagai cara. Salah satunya kelompok House of Angklung yang sebagian besar seluruh perempuan, seluruh anggotanya perempuan ini memberikan sebuah tribute ya dalam penampilan mereka di University of California Davis hari Sabtu kemarin. Mereka membagikan angklung, ratusan angklung kepada penonton dan mengajari cara bermain angklung, dan beramai-ramai mereka menyanyikan, membawakan lagu Mother How Are You Today. Ini momen yang manis sekali. Selain itu, di kota Erie, sebuah kota kecil berpenduduk kurang dari 100.000 di negara bagian Pennsylvania, ada seorang perempuan diaspora Indonesia bernama Niken Astari Carpenter yang mendapatkan penghargaan yaitu satu dari 13 perempuan yang membuat sejarah di kota Erie. Penghargaan ini diberikan oleh kelompok yang bernama Mercy Center for Women. Nah, Niken ini adalah seorang mantan hakim. Dulu dia bekerja, dia arek Surabaya, dulu pernah bekerja sebagai hakim di Indonesia, pindah ke Amerika pada tahun 2010 mengikuti suaminya, kemudian sering jadi volunteer di berbagai organisasi perempuan dan juga lintas agama, hingga akhirnya pada tahun 2018 diangkat oleh wali kota Erie sebagai asisten wali kota dan juga liaison atau penghubung bagi imigran dan juga refugees. Nah, kemudian Niken ini membuat berbagai program yang membantu para imigran dan pengungsi untuk beradaptasi di Erie, dan berkat upaya Niken ini pula Erie ini sekarang sedang dalam proses sertifikasi menjadi welcoming city atau kota yang ramah bagi pendatang. Nah, Niken mengatakan kepada saya tadi bahwa dia merasa bangga sekali dengan penghargaan ini dan mempersembahkan penghargaan ini kepada para perempuan di seluruh dunia. Dia mengatakan ingin pay it forward. Dia merasa banyak sekali perempuan yang berpengaruh dalam hidupnya dan dia ingin berkontribusi kembali kepada masyarakat dan perempuan. Ari dan Jenny. Keren, thank you banget Vina. Thank you, Vina. Udah membagikan Thank informasi. you. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Perempuan Internasional. Ya, dadah. Bye Vin. Tuh, itu temen aku dari Amerika. Ngaku. Temen aku. Tapi kamu adalah temen aku dari Tanam Bulu Mata Korea. Iya, Kamu betul. tuh temen aku. Pengen tahu dong. Ini mungkin buat Yadi juga nih. Kan lo dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik kayak aku, istri kamu, terus habis itu anak perempuan Coba kamu. bisa diulang nggak kata-kata itu? Kamu dikelilingi oleh perempuan-perempuan cantik kayak istri kamu, anak perempuan kamu, aku. Daripada ngomongin dengerin omongan Ari, kita lihat dulu. Ini ada bahan alami penebal bulu mata. Bahan alaminya seperti apa sih? Yuk, kita lihat yuk. Dalam dunia fashion, perkembangan akan selalu ada. Tren-tren terbaru pun tak dapat terhindarkan. Sama halnya dengan fashion, perkembangan dalam dunia kecantikan pun kian berubah. Dalam dunia kecantikan yang paling terlihat adanya perubahan ialah alis dan bulu mata. Bulu mata pun memiliki trennya masing-masing. Jika biasanya seseorang memakai bulu mata palsu, kini teknologi kembali mencuat dengan cara tanam bulu mata agar terlihat lebih menarik. Selain tanam bulu mata, Morning Call hari ini juga merangkum untuk kalian perempuan hebat cara menebalkan bulu mata secara alami, dan tentunya hasil yang kamu dapatkan tampak lebih alami. Apa saja? Ini dia. Yang pertama ada minyak zaitun. Minyak zaitun mengandung banyak nutrisi. Kandungan vitamin A dan E mampu menutrisi rambut kamu. Dengan kombinasi dari nutrisi minyak zaitun, tentunya mampu untuk membuat alis dan bulu mata kamu tumbuh lebih panjang dan lebat secara natural. Caranya cukup mudah, kamu hanya perlu mengoleskan minyak zaitun secara alami ke bulu mata sebelum tidur.
Kemudian biarkan semalaman dan keesokan harinya bersihkan dan dibilas menggunakan air bersih. Yang kedua ada minyak almond. Minyak almond memiliki kandungan magnesium yang tinggi sehingga cocok digunakan untuk menebalkan bulu mata. Menumbuhkan rambut pada bulu mata menggunakan minyak almond tentu saja lebih sehat dan mampu menumbuhkan secara cepat. Cara menebalkan bulu mata dengan minyak almond yaitu olesan minyak almond secara merata pada bulu mata. Kemudian biarkan meresap dan lakukan pijatan ringan selama 3-5 menit, diamkan selama 30 menit, kemudian bilas. Untuk mendapatkan hasil yang lebih cepat, sebaiknya dilakukan secara rutin setiap harinya. Yang ketiga ada lidah buaya. Tanaman yang satu ini memiliki banyak sekali manfaat. Lidah buaya memiliki kandungan karbohidrat, lemak, protein, kalori, vitamin A dan C, thiamonit, zat besi, dan juga kalsium. Caranya kamu hanya perlu mengoleskan bulu mata menggunakan lidah buaya. Diamkan kurang lebih 1 jam, kemudian bersihkan hingga gel tak lagi menempel pada bulu mata kamu. Yang keempat ada teh hijau. Teh hijau memiliki fungsi menguatkan akar pada rambut. Teh hijau juga bisa menumbuhkan rambut agar lebih subur dan juga lebat. Cara penggunaannya pun cukup praktis. Kamu hanya perlu mendiamkan teh di dalam gelas selama semalaman. Kemudian pada keesokan harinya, kamu bisa mengoleskan pada bulu mata kamu dengan menggunakan cotton bud. Yang terakhir ada minyak kemiri. Kamu bisa menebalkan bulu mata dengan minyak kemiri. Hal ini karena minyak ini memiliki kandungan asam lemak, omega 3 yang bisa merangsang pertumbuhan pada rambut kamu. Minyak kemiri juga bisa digunakan sebagai bahan alami untuk menebalkan bulu mata. Cara menggunakannya dengan mengoleskan minyak kemiri pada bulu mata sebelum tidur. Biarkan selama semalaman agar kandungan nutrisi pada minyak kemiri terserap dengan baik. Kemudian bersihkan dengan air bersih pada keesokan harinya. Nah, perempuan hebat di rumah pilih yang mana? Bahan alami atau praktis dengan cara tanam bulu mata? Semuanya tergantung selera dan kebutuhan masing-masing ya perempuan hebat. Aduh Ari, ternyata ya Ari selama ini salah Ari. Salah kenapa sih? Bahan alaminya minyak-minyaknya beda. Bukan minyak almond, minyak kemiri gitu bukan? Jadi minyak jelantah, kasihkan asin lagi. Bukannya malah bagus, malah dilalerin bulu mata. Tapi jadi tebel juga, tapi tebel laler. Tapi gini, kalau misalnya tuh bulu matanya nanti udah tebel, kan jadi lebih mudah juga untuk ditempelin si bulu mata ala Korea itu nggak sih? Iya betul. Bener Lebih kan? iya lebih gampang kalau misalkan dia punya lebat si bulu mata itu ketimbang dia botak. Tuh, Iya. lebih baik lebat daripada botak. Jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi di Morning Call. Selamat pagi.